Harus hargai teman-teman perbedaan. Harus hargai teman-teman perbedaan. Kebalik. Harus hargai perbedaan teman-teman. Bukan teman-teman perbedaan. Lu suka kebolak-balik ya Korea. Lu kebolak-balik otak lu. Lu lahirnya normal apa sungsang sih? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijain Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, sakit penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini seperti janji gue dapat 2 video Kori yang kemarin ngebongkar masalah ungat ya. Kita dengerin ya, kita jadiin hiburan ini guys. Oke. Ini video pertamanya yang kemarin sempat kita bahas di live. Ya, ada 2 video ini, bukan yang tentang ini, bukan ini nih. Yang tentang alam barzah itu, bukan. Ini. Ada kan sebetulnya persoalan Kiai Imad itu, kalau ditinjau dalam bukan yang ini ya. Tauhid, itu sudah sulu di dalam alam al-azal itu. Udah. Bukan yang ini yang kita mau bahas ya, bukan. Kita bahas yang ini dulu deh. Tinggal hitung aja buat. Ente pernah ngasih pulus buat aneh, tinggal hitung aja ntar gue bayar. Hitung aja buat. Hitung aja. Nanti aneh bayar. Sampaikan sama dia. Ada polemik lama yang diangkat. Polemik lama yang sebetulnya sudah selesai teman-teman. Polemik lama dicari-cari. Mana kesalahan saya untuk mau dijatuhkan saya di baik dalam dunia maya. Ini makhluk apa sih? Kadang-kadang ngomongnya alim, ngomongnya sufi, sekarang ngomongnya polemik dunia maya. Yang ngikut-ngikut Gus Fuad gua simak dari mulai ba'da subuh sampai sholat isya, nggak ada yang sholat itu tuan-tuan. Oh iya. Baca Quran aja nggak ada yang. Iya. Katanya pengikut orang benar itu baca Quran aja nggak ada yang bisa. Tuh coba buktiin. Jadi pengikut Fuad itu nggak ada yang benar baca Quran guys. Gue pengen tahu, termasuk yang bikin YouTuber itu gayanya doang sebakul. Bikin YouTube itu disebut YouTuber. Kalau bikin YouTuber berarti bikin manusianya dong. Tolol lu Aduh. Jangan colek saya, ya. Jangan colek saya. Jadi Fuad suka nyolek-nyolek lu gitu. Bininya kurang. Lu dicolek-colek. Bagian mana lu dicolek? Lu dicolek mananya lu?
Baru nyolek, aduh kesian. Gue kalau nyolek dia pakai tangan ini batal wudhu. Aduh. Kalau kau nyolek saya berarti cari masalah sama saya. Bu, kalau kau nyolek saya cari masalah sama saya. Colek balik lah, colek-colekan kalian berdua. Ya. Gitu. Jadi nyolek saya ingatkan. Ya ini saya masih belum marah seutuhnya, masih belum. Marah seutuhnya. Iya. Jadi sekarang marahnya nggak utuh. Gue mau nanya ini, otak lu utuh kagak? Ada kori. Tuh, masih bisa islah, ya. Islah. Jadi kalau kita berjuang. Bentar dulu. Jadi kalau islah tadi masalah nggak bisa ngaji, nggak sholat itu hilang juga. Emang ya Allah. Jadi sholat ngaji itu kalah sama islah ya. Oh, jadi sholat ngaji itu lo bongkar aja karena lo dicolek sama dia. Oh, tuh guys, dia ngomong sendiri no. Dasarnya emang nggak kuat. Dasarnya. Harus hargai teman-teman perbedaan. Harus hargai teman-teman perbedaan. Kebalik. Harus hargai perbedaan teman-teman. Bukan teman-teman perbedaan. Lu suka kebolak-balik ya Korea. Lu kebolak-balik otak lu. Lu lahirnya normal apa sungsang sih? Dia suka kebolak-balik. Bikin YouTuber katanya tadi. Bikin YouTube itu namanya YouTuber. Kalau bikin YouTuber, masa dia bikin manusianya? Suka kebolak-balik nih. Lu lahirnya normal apa sungsang sih? Jangan-jangan sungsang lu. Perbedaan dalam suatu masalah itu pasti dari zaman Nabi ada perbedaan kakang kuat, ada yang lain. Nggak bisa Anda memaksakan saya harus sesuai dengan otak sampean, nggak bisa. Ya nggak bisa, makanya. Terus lu mau maksain se-Indonesia, mau sama kayak otak lu, ngigo lu. Nggak mampu menjatuhkan hujah saya, ujung-ujungnya puri. Dan mereka itu bilang timnya Kiai Imad gitu. Dan saya dibikin judul Said Qori atau Teguh Qori dikeluarkan dari timnya Kiai Imad. Nanti saya akan tanya sama Kiai Imad, benar apa enggak? Kalau benar saya terus terang aja, ini nggak ada urusan tim. Kiai Imad ngomong sendiri, saya ngomong sendiri di media tentang masalah naskah. Kebetulan cocok satu pendapat, yaitu kita bahas. Dan kebetulan kita disatukan sama Allah untuk dalam satu wadah. Iya. Emang atir la yatiru illa bijinsih. Burung nggak akan terbang kecuali dengan jenisnya. Iya lu jenisnya Imad. Ya mestinya lu nemenin Imad waktu Imad digeruduk sama warga. Aduh. Itu loh. Nah saya tahadus bin nikmat bergabung dengan wadah Laskar Sabilillah yang darinya NKRI, Laskar NKRI. Nanti Laskar NKRI saya keluar, ya terus keluar bikin Laskar sendiri, namanya Laskar Nusantara kalau nggak salah. Nah Laskar Nusantara itu tidak pandang agama, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, masuklah di Laskar itu. Bagi saya lah ikhlas hafidin nggak ada masalah. Tapi kalau Laskar Sabilillah misinya lain dengan misi itu. Jadi nih lu lihat ya. Mereka bukan gua mau ngajak untuk membenci agama lain, enggak. Jadi mereka itu la ikraha fiddin dengan agama lain. Tapi dengan habaib mereka memusuhinya begitu. Ini ajarannya siapa? Udah dibolak-balik sama Qori ini, sumpah. Ini kelompok mereka ini emang kelompok kebolak-balik. Kalau Al-Quran kan bilang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu orang yang bersama Rasulullah, tegas kepada kekafiran, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sama mereka. Ini kebalik-balik. Lanjutin ya guys ya. Gue udah janji sama kalian. Sebenarnya sih rada mual-mual gue ngebahas ini.
Kiai Fuad pingin menguasai seluruh laskar di Indonesia supaya tunduk patuh sama perintah dia. Gitu. Kiai Fuad mau punya laskar, hatut, lah. Lanjut. Seperti itu teman-teman. Banyak yang kelas sebetulnya kalau kita mau bongkar. Bongkar aja, katanya kebenaran. Katanya kebenaran. Bongkar. Ya ke waktu rapat di Demak dibilang dia nggak hadir, katanya apa itu kesultanan sultan apa itu palsu lah, macam-macam lah. Ini teman-teman Bani Alawi ya. Teman-teman Bani Alawi, pengen banget berteman. Halo teman, sini Kori berteman sama gue lu. Serius. Ini bocah di Bekasi katanya ya. Ya insya Allah ada waktunya gue ke Bekasi ya. Teman-teman ya. Semua saya informasikan kepada kalian semua. Tantang aja tes DNA. Tapi jangan Bani Alawi yang tes DNA. Semua yang ngaku-ngaku juriyatnya Sunan Ampel, Sunan Derajat, semua ajak tes DNA. Nah, ya? Ajak tes DNA itu semua. Nah itu aja tes DNA semuanya. Ya adil. Sekalian tes urin sama tes IQ. Soalnya gue curiga banget nih. Ada yang gue curigain mabuk kecubung lah. Ada yang gue curigain sakau metamfetamin. Aduh. Yang begini dibongkar kan. Aduh, Kori. Bagus. Saya ajak tes DNA biar ketahuan semua. Ayo. Gitu loh. Nanti ujung-ujungnya pada kuat nggak sama tes DNA? Ya. Ya sekarang orang itu menyatakan untuk agar Mbak Alawi tes DNA. Ya itu si Fuad udah tes DNA, upload grupnya apa itu coba tanya. Nggak berani dia buka. Nggak berani. Nantang orang tes DNA ternyata. Aduh. Gitu loh. Nggak berani dia buka udah berapa bulan. Gitu. Apollo grupnya apa dia itu? Dia bukan. Apollo Group. Apollo mungkin di musim ya. Gitu. Jadi nuntut orang, tetapi diri sendiri sebenarnya kemana jalur Apollo Groupnya? Nah sekarang. Gue waktu bikin konten ini sekarang ini, gue lagi sumpah sebenarnya guys. Lagi susah ngakak gue, tapi dibuat ngakak sama si Kori ini. Iya, Apollo Group. Terbang deh ke bulan lu. Pakai pembalut. Kenapa datang bulan kayaknya? Aduh, lanjut. Rombongan-rombongan yang pada mengaku keturunan Wali Songo, ya, semua punya data, katanya punya manuskrip. Minta supaya mereka semua mau tes DNA. Coba dah. Ayo. Coba. Iya, tes DNA yuk, barengan yuk. Ayo. Barengan yuk. Ingin tahu saya. Dari orang-orang yang ngaku keturunan Wali Songo, DNA-nya kemana? Maka saya ingin sekali ada kelanjutan diskusi terkait masalah nasab ini, supaya semua terang. Dan saya tidak ada urusan terkait masalah pamor, nggak ada urus pamor saya teman-teman. Mau ada yang subscribe saya banyak, pengikut di viewer saya, nggak ada urusan bagi saya teman-teman. Nggak ada urusan, udah berantem ya. Iya. Asik gue, lanjutin. Marah Kori, mari marah. Ada yang nggak mau ikut, ada yang mau subscribe, itu urusan masing-masing. Yang menilai saya buruk, tafadhol maskura la ba'sa alaina, nggak berurusan buat saya. Sampai detik ini, ya, walaupun saya menentang Bani Alawi dengan bermacam-macam statement, mereka klan Alawi sampai hari ini tidak ada seorang pun yang datang mempersekusi saya. Kenapa? Karena mereka tahu saya ini cari kebenaran. Cari kebenaran kok istilahnya marahnya belum seutuhnya. Cari kebenaran kok nggak mau bongkar semuanya. Bacot lu. Aduh, tadi katanya ada kesempatan Islam belum marah seutuhnya, tapi cari kebenaran. Bacot lu. Kori. Bukan permusuhan.
Jadi orang-orang yang mau cara bermusuhan pasti jadi musuh sama saya, teman-teman, karena saya lurus. Ya, lurus, saya nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu, lu ngaca bulu lu semuka juga. Iya. Ya Allah. Meskipun saya seorang guru ustadz, ya saya akan tunduk sama guru yang saya rasa saya takzimi. Itu teman-teman. Iya. Itulah prinsip hidup saya. Karena prinsip hidup, lu ngomong ketinggian tapi di lain waktu lu berubah lagi. Ini tadi aja di momen yang sama lu udah berubah. Lu katanya masih bisa islah, belum marah seutuhnya. Lu kayak mabuk kecubung. Lu membuat YouTuber. Terus apalagi tadi yang kebolak-balik sama dia nih. Aduh. Kami orang Aceh itu nggak pernah mau tunduk kepada kebatilan. Kalau tanpa salah ya salah, teman-teman. Kalau betul ya betul. Nggak ada istilah memframing segala macam. Gus Fuad itu menceritakan kalau dia itu di masa kecilnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam setiap harinya. Sallallahu alaihi wa alihi. Jadi Gus Fuad itu ketemu Nabi tiap hari ya waktu masa kecilnya, sering ya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh, guys, Gus Fuad itu masya Allah loh. Yo, oh. Ketika ada orang bertanya sesuatu dia berkalam-kalam sama Nabi Muhammad. Allah masya Allah. Itu gara-gara itu juga hati saya menolak. Oh, iya. Gua rasa video berikutnya buat nanti ya guys. Ini aja udah cukup lama ini guys. Ya, jadi Fuad, masa kecilnya ngomong-ngomong sama Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ceritanya begitu ya. Anjir. Buat gue nih, percaya Fuad pleret itu. Fuad pleret itu. Kalau percaya Fuad pleret, gue sama aja hukumnya kayak menyembah Lata Uzza Manahubah. Iya, bisa musyrik percaya sama Fuad pleret. Kalau gue gak usah baper. Buat kalian yang percaya silakan. Ketawain sama Kori no. Ketawanya Kori tadi mana gimana? Ini. Nabi Muhammad SAW dalam setiap harinya. Ketika ada orang bertanya sesuatu dia berkalam-kalam sama Nabi Muhammad. Itu gara-gara itu juga hati saya menolak. Asli ya Allah. Aduh. Bisa begini ya. Lanjut. Cerita dongeng sebelum tidur dari mana lagi ini? Teman-teman. Karena kalau mau menceritakan masalah ketemu Nabi, itu harus ada buktinya apa buktinya? Ya, kalau saya mau ceritakan ketemu Nabi sah-sah aja saya bisa teman-teman semua. Tapi apalah guna? Itu bukan persoalan orang akan melihat siapa kita. Kalau yang ceritakan kalau Syekh Hasyim Asy'ari yang berjumpa dengan Rasulullah, orang bisa mudah untuk percaya. Kenapa orang saleh kok, orang muttaqin? Ya teman-teman, ini orang mengaku jumpa sama Nabi. Hal ihwal keadaan dirinya aja rusak. Bagaimana kita mau percaya dia ketemu Nabi? Anaknya. Allahu Akbar. Ini banyak orang yang sekarang berani-berani ngomong ketemu Nabi biar banyak yang jatuh cinta. Jadi teman-teman, ada beberapa persoalan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman agar teman-teman mengerti. Pertama, bahwa apapun yang terjadi terhadap pindah buat saya tetap dalam barisan Kiai Imad untuk mendukung tesis Kiai Imad supaya mana sahih, mana yang tidak sahih. Nah tadi itu lu kalau dukung Imad dipersekusi tadi, digeruduk sama warga, diceramahnya, lu kemana lu? Cepetan bantuin noh. Mana yang rajih dengan mana yang marju? Ya Imad lurus, tapi keadaan ini dimanfaati oleh mereka-mereka yang ingin dapat
fulus di balik ini. Ya, hati-hati teman-teman. Ya, kalau kata ulama dalam kitab Ta'limun Ta'lim, cari guru yang benar-benar ahli ilmu. Kalau dia nggak pernah baca kitab, ngajarin kitab, jangan dipercaya dia orang alim, teman-teman. Ya, apalagi omongnya tidak jelas, teman-teman. Sekali dalam sehari 10.000 perubahan. Apa yang kita mau dengar? 10.000 perubahan. Lu hitungin itu. Aduh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah dimanapun antum berada, ya. Nah, saya tadi sudah mengcounter jawaban di balik fitnahan yang diungkapkan atau yang disebarkan oleh YouTuber yang nama YouTube-nya AWK Channel. Dan dia ini bukan YouTuber merdeka, tetapi YouTuber di bawah pesan sponsor. Ya, dia itu anak buahnya Gus Fuad Pleret. Ya, dia dapat gaji, teman-teman. Ya, dapat gaji. Nah, berapa tadi gajinya? Ya, doakan teman-teman biar saya dapat rezeki bisa ngajak orang itu tobat untuk bisa saya gaji, karena dia kalau jadi tobat itu nunggu gaji. Goblok. Aduh, Kori. Banyak dapat gaji ke situ dia dulu, teman-teman. Yang mana yang ngasih duit banyakan, pasti orang itu keluar dari yang duit sedikit. Pasti cari yang duit yang banyak. Doakan teman-teman biar saya jadi orang kaya, teman-teman. Tapi orang-orang kayak gitu akan saya gaji, teman-teman. Kalau yang dulu dia cuma digaji 4 juta sebulan, sama saya gaji 10 juta sebulan kalau saya jadi orang kaya. Tapi bukan lazim kalau bisa juta, teman-teman. Kasihan. Udah miskin dunia, jangan miskin hati lu, Kori. Ya Allah. Jadi ini guys ya, sesuai janji gue, nanti ini kita akan bongkar semuanya. Mereka makin nungkat kok, Mereka serang-serangan sendiri. Nanti ada rekaman suara Ali Badri, insya Allah kalau jadi gue dapet nih, ya insya Allah bisa naik juga tentang Kori sama Yusuf Al-Mubarak ya, si Yudi itu, ya itu nanti itu lucu juga itu. Nanti kita adu nih, Muktamar Alam Barzah sama Jibril. Nah, mereka sama. Nah ya guys ya, gitu aja mat ketawa kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Udahlah kita lihatin sambil ketawa aja, bakal hancur sendiri mereka di medsos, di alam nyata hancur sendiri. Dan itu aja dari gue guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kori, lu lahirnya nggak sungsang kan? Lu kalau ngomong kebolak-balik anjir, beneran. Gue curiga lahir ini lu sungsang gitu. Yang lahir dengkul dulu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini.
Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.